orang lain punya 10 kemampuan, it's okay, biarkan itu mereka punya. Kita punya satu kemampuan yang menjadi ciri khas kita, yaitu punya kita. Tidak perlu harus membandingkan diri, ya dia punya 10, saya punya 1. So kita tidak peduli dengan orang-orang disabilitas. Hati-hati loh, kalau umurmu terus diperpanjang, kau calon disabilitas juga gitu. Silahkan masuk, Anda di Cerdas Cerita dari Kelas. Selamat datang kembali di Cerdas bersama saya, masih jadi tuan tanah di Cerdas, Oka Golbertus, yang mungkin kalian tunggu-tunggu kapan ya upload lagi ya. Ini kita upload sudah, dan mungkin ini salah satu sesi podcast atau episode podcast yang agak berbeda gitu, tapi tidak menyimpang dari apa yang seharusnya kita bicarakan di Cerdas, teman-teman. Mungkin saya bisa bilang topik utama atau isu utama yang mungkin akan kita obrolkan di episode kali ini ya tentang disabilitas begitu. Tapi ya mungkin secara detailnya, secara jelasnya nanti ada orang yang akan menjelaskan itu. Dan sekarang teman-teman, sudah ada Kakak Yohana Maitimu yang sudah jauh-jauh dari Ambon, Maluku. Kita undang langsung dari Ambon, Maluku ke Yogyakarta dan datang di studio kita, di studio Cerdas. Halo Kakak Yohana, apa kabar? Halo Kakak Oka, halo semua sahabat satu nama, sahabat Cerdas. Kabar baik dan semoga semuanya juga baik. Oke, Kakak Yohana nih, kemarin saya lihat-lihat ada rencana mau ke ini ya, Malioboro ya kemarin itu. Oh, jadi pergi tidak itu? Jadi dong, yang pasti di sana tuh sudah naik delman, sudah lihat ini, sudah lihat pohon asam juga di sana. Sudah lihat kuda, pohon asam ya. Di sana ada banyak pohon. Pokoknya kalau lihat semua itu sudah. Kalau yang rasa asam, nah itu sudah pasti pohon asam itu sudah tuh. Oke. Jadi teman-teman, Kakak Yohana ini kebetulan datang ke Jogja, ada sebuah program atau kegiatan bersama Yayasan Satu Nama. Nanti ada penjelasan juga nanti di belakang. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal mungkin yang paling sederhana dulu, Kakak Yohana. Saya mau pastikan, saya dengar-dengar begini, Kakak Yohana itu seorang pendeta. Iya. Benar itu? Benar itu? Ya, benar. Saya pendeta di Gereja Protestan Maluku dan bekerja sebagai staf di kantor Sinode, sebagai staf di Departemen Pemberdayaan Teologi dan Pembinaan Umat. Oh. Saya pertama tidak cukup percaya begitu. Iya, percaya tidak boleh tidak cukup, harus melihat cukup. Oke, Kakak Yohana, selain pendeta ya, selain pendeta itu sebuah profesi ya? Iya, sebuah profesi. Profesi itu ada kesibukan di luar itu apa ya? Oh pasti Kakak Oka, kalau saya itu kesehariannya selain pendeta di SK-kan bekerja di kantor Sinode, tapi juga saya kerja di Yayasan Rumah Generasi. Ini yayasan pemerhati kaum disabilitas. Bukan hanya itu, tapi juga fokusnya pada inklusi secara umum yang meliputi berbagai hal, baik perempuan, baik anak, orang-orang dengan ekonomi tertentu, orang-orang termarginal dan sebagainya. Ya mirip-mirip lah dengan Yayasan Satu Nama. Kemudian saya juga kesehariannya sebagai Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia yang disingkat Pertuni di daerah Provinsi Maluku. Jadi bukan cukup sibuk tapi sangat sibuk kayaknya. Iya, lebih dari sangat. Oke, Kakak Yohana mungkin kaitan dengan minta maaf mungkin saya harus bertanya begitu. Iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya? Itu bagian dari inspirasi kepada semua sahabat cerdas di rumah supaya juga bisa belajar, Kakak Oka. Oke. Kakak Yohana punya keterbatasan begitu ya dalam hal penglihatan begitu ya, punya. Ya kalau saya ini penyandang disabilitas tunanetra. Saya punya 2 ketunanetraan, yang di kiri adalah low vision atau penglihatan lemah. Kalau yang di kanan namanya light perception atau hanya penglihatan yang hanya bisa melihat cahaya. Nah sebenarnya untuk penyandang disabilitas bukan soal keterbatasan, tapi soal hambatan. Dia memiliki hambatan interaksi. Jadi bahasanya tuh lebih cocok hambatan ya, hambatan berinteraksi. Berinteraksi. Jadi saya yang tunanetra tidak bisa melihat jauh, itu kan menjadi hambatan. Bukan soal keterbatasan. Berarti itu harus dikoreksi ya. Saya juga harus koreksi. Berarti bahasanya hambatan. Memiliki hambatan interaksi. Tapi bagaimana itu? Apakah
cukup mengganggu atau tidak Kalau mengganggu sama sekali? kendala pasti ada Kakak Oka, dan semua sahabat cerdas satu nama di rumah, kalau yang namanya kendala pasti ada. Untuk operasional keseharian, kemudian untuk katakanlah beraktivitas hari-hari, kemudian bagaimana dalam pekerjaan, kemudian bagaimana melakukan aktivitas dan sebagainya, ya pasti ada kendalanya. Cuman selalu ada strategi untuk menyikapi kendala-kendala itu. Kalau misalnya dalam profesi sebagai seorang pendeta begitu, dengan hambatan penglihatan itu, apa yang mungkin jadi kendala? Ya, jadi kendala begitu Kakak Yohana. Kakak Oka, jadi Maluku dengan geografis yang pulau-pulau, terutama saya karena tugasnya di pusat kota, di daerah kota Ambon yang juga bukan rata seperti daerah Pulau Jawa seperti Yogyakarta Kakak yang Oka, landai semua, yang landai. Kalau Ambon sendiri dia memiliki gunung, jurang, lembah yang sangat lumayan membahayakan kaki-kaki dan tangan-tangan untuk proses mendaki dan menurun. Nah, kalau untuk tanggung jawab sebagai pendeta ada. Yang pertama untuk aksesnya harus lebih hati-hati dan butuh ekstra operasional. Kemudian untuk jarak, terutama karena saya tunanetra, itu jarak tuh penting. Misalnya membaca yang jauh, melihat benda yang jauh, kemudian harus mengoperasikan segala bentuk peralatan-peralatan mengenai teknologi. Kalau tidak dilengkapi dengan fitur untuk tunanetra seperti komputer berbicara, atau handphone yang ada aplikasi bicaranya, itu memang dari segi penglihatan agak terbatas. Tapi memang ya seperti Kakak Yohana sendiri mengakui tadi bahwa selalu ada upaya untuk menyikapi hambatan-hambatan itu, dan syukurlah sampai sekarang semuanya bisa teratasi. Walaupun tidak bisa mengubah kodrat bahwa saya dengan hambatan interaksi terutama penglihatan. Mungkin saya flashback sedikit Kakak Yohana soal status dan profesi sekarang sebagai seorang pendeta. Saya mau tanya, ini jadi pendeta itu sudah jadi cita-cita dari kecil atau tiba-tiba saja mungkin? Dulu waktu masih anak-anak banget masih anak-anak sekali, saya mau jadi guru karena suka mengajar. Tapi ketika saya di bangku SMP jadinya tidak usah. Saya semacam punya hati, saya lebih baik menjadi menjadi pendeta. Karena di pikiran saya tuh itu yang bisa bikin saya bahagia. Oh, jadi memang itu sebuah cita-cita yang sudah diinginkan dari kecil begitu ya Kakak Yohana? Iya, diinginkan dari kecil. Mungkin saya mau bertanya juga soal apa yang sudah dilakukan atau mungkin sudah dikerjakan oleh Kakak Yohana, mungkin tadi di tempat kerjanya Kakak Yohana ataupun kemudian dalam keseharian sebagai seorang pendeta, khususnya dalam hal mengkampanyekan ya, atau menginspirasi begitu teman-teman yang mungkin punya hambatan kurang lebih seperti Kakak Yohana. Kalau menjadi inspirasi atau setidaknya menjadi penyemangat Kakak Oka, menjadi penyemangat itu banyak sekali. Memang tidak mudah. Kita mau menjadi penyemangat, latar belakang kita dengan orang difabel lainnya itu kan tidak sama. Lalu kondisi ekonomi, kondisi pendidikan itu juga kan tidak sama. Jadi misalnya saya tunanetra yang sudah punya pekerjaan. Terus saya bilang, ayo teman-teman harus semangat. Sementara teman-teman yang lain misalnya dalam tanda kutip hidup dalam ekonomi yang di bawah. Mereka kan bisa bilang, ya kamu hanya bilang karena kamu sudah kerja. Sedangkan kita ini mau makan pakai apa, misalnya seperti itu. Nah, makanya saya selalu mengatakan kepada teman-teman, bagaimana cara mendapatkan pengakuan, pemenuhan hak, tapi juga penghargaan, ingin membuktikan kita bisa. Kita coba buktikan dengan menunjukkan kualitas diri. Entah itu kita bisa belajar dengan baik kalau anak-anak yang masih sekolah, atau kita bisa mengembangkan usaha sesuai dengan bakat dan minat kita, dan kita punya penghasilan sendiri. Salah satu cara yang bisa digunakan untuk menjadi penyemangat bagi orang lain adalah membuktikan kualitas diri. Jadi kita harus membuktikan saya berkualitas secara pemikiran, secara keterampilan, pengetahuan dan banyak hal begitu yang kemudian bisa menginspirasi orang. Kita tidak perlu harus jadi manusia super. Enggak juga begitu Kakak Oka. Jadi orang lain punya 10 kemampuan, it's okay, biarkan itu mereka punya.
Kita punya satu kemampuan yang menjadi ciri khas kita, yaitu punya kita. Tidak perlu harus membandingkan diri, ya dia punya 10, saya punya 1. Ya bagaimana ini, berarti dia menang, saya kalah. Oh bukan itu. Standar kita itu berbeda. Tidak perlu harus dengar apa kata orang. Bagi penyandang disabilitas, oke, kamu bisa 5, saya hanya bisa 2, yaitu saya. 2-nya saya sama dengan 5-nya kamu. Iya. Saya jadi ingat itu kalau di kitab suci ada tuh ya kan, berapa yang kasih berapa talenta itu yang masing-masing ya, ada yang 2, ada yang oke. Tidak perlu harus jumlah yang sama. Oke. Yang berikut soal ini Kakak Yohana, soal ya sekarang Kakak Yohana sudah bergabung begitu ya? Iya, atau jadi salah satu nama dalam tim trainer gitu ya? Iya. CTGA, Change the Game Academy. Iya. Saya mau bertanya juga, itu sebenarnya ada cerita apa sih sampai kemudian bisa sampai punya hubungan dengan satu nama begitu? Iya, sebenarnya saya harus jujur mengatakan salah seorang staf satu nama itu adalah orang yang cukup berjasa untuk memperkenalkan saya dengan satu nama, karena memang beliau bergerak juga di bidang disabilitas, kemudian juga menangani hal-hal yang menyangkut disabilitas, dan memang ketika ada program dari Wilde Hansen Foundation dari Belanda, Change the Game Academy, dilihat ada peluang untuk bisa mengembangkan beneficiary atau penerima manfaat dari program-program satu nama itu sendiri. Salah satunya yaitu penerima manfaatnya adalah kaum disabilitas. Maka saya bersama dengan salah satu staf satu nama itu yang mencoba mempercakapkan hal ini dan melalui beberapa proses seleksi, dan itu juga diseleksi, dan ya syukurlah saya bisa memenuhi kriteria dan bisa bergabung dalam tim ini. Mungkin ini pertanyaan yang menuju akhir gitu ya. Menuju akhir. Menjelang akhir. Menjelang akhir. Oke. Asal jangan menjelang akhir sama nih ya. Itu kiamat. Itu kiamat. Oke. Apa namanya? Oh, mungkin sebelum menutup. Oh, sebelum menuju akhir ya. Sebelum menuju kiamat. Sebelum menuju kiamat. ada pertanyaan yang mungkin saya baru ingat. Seperti apa sih mungkin di Ambon sendiri Kakak Yohana sebagai orang asli di sana, tinggal di sana, kemudian mungkin banyak bersinggungan dengan teman-teman yang bergerak di isu ini ataupun teman-teman yang memang penyandang disabilitas seperti Kakak Yohana sendiri. Kira-kira situasinya di Ambon tuh seperti apa sih untuk teman-teman? Kalau saya melihat konteksnya ya, Pulau Jawa dengan Ambon itu beda jauh, bisa sekitar 40 tahun jaraknya. Karena apa yang sudah dialami oleh penyandang disabilitas di Pulau Jawa berbanding terbalik 40 tahun ya dari disabilitas di Maluku, di Maluku pada umumnya. Mungkin juga di daerah-daerah timur ya, seperti Nusa Tenggara Timur, mungkin di Papua di misalnya. Papua, jadi kita memang lagi tidak membahas mereka. Jangan sampai kita diprotes, kita kena undang-undang ITE ya. Jadi saya tidak membahas mereka, tapi kita konteks untuk Maluku pada umumnya, karena saya kan bergerak di daerah. Apa yang sudah dimiliki oleh penyandang disabilitas di luar Provinsi Maluku dan tidak dimiliki oleh disabilitas di Provinsi Maluku, ya kita tidak bisa menyesali, atau kita tidak bisa karena mereka di sini lebih maju nih, sedangkan kita belum maju nih. Kita tidak perlu melihat minusnya, melihat kekurangannya, tapi kita gunakan itu untuk bergerak. Ya sudah, kalau yang di pulau lain sudah bergerak lebih dulu, ya sudah, kita tidak perlu harus seperti orang berlomba atletik, lalu akhirnya harus lari nabrak harus sama, tidak juga. Tetapi kita memulainya dengan sesuatu yang wajar. Pemberdayaan itu penting. Kemudian bagaimana bisa mengembangkan diri sesuai bakat dan potensi. Kalau untuk konteks saya tidak bisa menyangkali bahwa ada kelemahan, kekurangan, keterbatasan yang jauh di bawah rata-rata yang dimiliki oleh teman-teman di Maluku. Nah, salah satunya tuh seperti ekonomi di bawah rata-rata, tingkat pendidikan yang rendah, mindset yang masih tradisional, kemudian sarana dan prasarana yang tidak mendukung dan memadai, akomodasi dan aksesibilitas yang belum layak. Nah, itu.
Itu hal-hal yang mungkin Kakak Yohana temukan dan mungkin Temui. rasakan di Iya, daerah ya, khususnya itu. di Ambon. Oke, ini pertanyaan menuju akhir zaman tadi. Oh iya ya, hampir kiamat ya, hampir iya. kiamat. Sebagai salah satu calon trainer begitu ya, dan mungkin sudah ikut dalam apa ya, semacam ada upaya mengkontekstualisasi Iya, modul workshop ya. workshop begitu. Kira-kira apa yang ada di benak Kakak Yohana begitu? Oh, kira-kira sepertinya ini yang kayaknya bisa dilakukan Bisa dalam diterapkan. konteks Ambon ataupun mungkin di Maluku pada umumnya. Maluku pada umumnya mungkin ya. ya. Kalau isunya disabilitas itu akan selalu saya perjuangkan dimanapun saya ada, dan selalu akan berusaha untuk berpihak kepada pergumulan tentang disabilitas. Memang kalau dalam kegiatan workshop kemarin ya syukurlah bahwa ada kontribusi positif, ada manfaat, ada dampak yang baik sekali dari modul-modul yang nanti akan dihasilkan. Karena kita bicara tentang advokasi atau bahasa modulnya itu mobilizing support. Dan juga local fundraising atau bagaimana pendanaan, pembiayaan itu bisa menghasilkan sebuah kehidupan, katakanlah seperti itu ya. Itu adalah kontribusi positif sekali di mana kita bisa memberikan langkah-langkah, memberikan metode, memberikan jalan kepada orang-orang yang akan kita bela, akan kita bantu untuk memenuhi, untuk memperjuangkan hak dan memenuhi apa yang menjadi penghargaan kepada mereka, pengakuan kepada mereka. Kita berharap dengan kegiatan workshop ini kita akan dilatih menjadi seorang pejuang-pejuang. Kalau menurut saya pejuang-pejuang. Kenapa pejuang? Kita lebih dulu sudah melewati ranah penderitaan itu, dan semangat itu kita tularkan kepada teman-teman yang lain. Nanti kalau kita jadi trainer, pesertanya kalau ada penyandang disabilitas pasti kita support. Atau setidaknya kita kasih pemahaman kepada peserta yang non disabilitas, ayo kita memperjuangkan apa yang menjadi hak. Karena bukan soal apa, kalau kita umur panjang kita pasti akan menjadi penyandang disabilitas semua. Nah, apa buktinya? Kita kan semakin tua, kita pakai tongkat, loh itu disabilitas loh. Kita semakin tua dan kita tidak bisa lagi melihat, kita akan meraba-raba. Nah, itu disabilitas karena usia. Nah, kadang-kadang orang merasa bahwa pikun, linglung. Nah, itu bukan disabilitas. Itu juga bagian sebenarnya karena lanjut usia dan sebagainya. So, sekarang kita tidak perlu bangga bahwa saya bukan penyandang disabilitas nih. So, kita tidak peduli dengan orang-orang disabilitas. Hati-hati loh. Kalau umurmu terus diperpanjang, kau calon disabilitas juga gitu. Oke. Mungkin menarik sekali sih sebenarnya. Saya mau banyak sekali mau mengulik soal Kakak Yohana, tapi kayaknya kita mungkin pasti bertemu lagi di kesempatan lain gitu. Di lain waktu. Karena Kakak Yohana kayaknya akan ke Jogja juga nanti. Amin. Siap. Okay, Siapa tahu bisa beranak cucu dan berkembang biak. Bahasanya bahasa Injil sekali ini. Bahasa Injil. Oke. Jadi teman-teman itu semacam apa ya? Bukan closing statement. Saya sekarang mungkin meminta minta kiamat. Kalau tadi menjelang kiamat, sekarang yang kiamat. Kakak Yohana kan pintar berpuisi atau suka sastra katanya ya kan? Oke. Ataupun mungkin suka mengeluarkan kata-kata mutiara inspiratif gitu. Mungkin satu kalimat aja lah buat teman-teman sobat cerdas yang mau mendengar podcast kita. Ada closing statement dari Kakak Yohana di podcast kali ini apa ya? Sahabat cerdas, selama kau hidup, selama itulah kau berjuang. Kalaupun kau harus berhenti, itu pun kalau kau sudah mati. So, don't give up. Wah, sangat menyentuh. Saya dengar dengan sangat teliti dan mau mengingat tadi. Nanti saya pakai itu kata-kata nanti. Tidak, itu sebenarnya inspirasi dari seorang kakak pendeta juga ya. Dia punya kalimat yang saya simpan, bukan copy paste. Sebenarnya dia punya kata, kalaupun aku harus berhenti, itu pun tunggu aku mati. Itu sebenarnya sebuah ungkapan, sebuah kehidupan. Selama kau hidup, yuk berjuang yuk. Kayak gitu. Makanya hidup adalah perjuangan. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung podcast cerdas untuk episode ini bersama Kakak Yohana Maitimu dari Ambon. Dan terima kasih Kakak Yohana sudah berbagi sedikit soal aktivitasnya di luar, khususnya terkait dengan isu disabilitas dan kemudian
di luar sana dia juga sebagai seorang pendeta, dan ternyata apa yang mungkin kita sering sebut keterbatasan, padahal yang mungkin bahasa yang lebih positif adalah hambatan begitu ya dalam berinteraksi, itu tidak menjadi semacam hal yang membuat semangatnya surut gitu. Dia tetap punya semangat, dan karena semua masalah itu selalu punya jalan keluar begitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengar, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan konten-konten menarik dari Cerdas.